Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah, Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik dan siap untuk menerima materi pembelajaran pada hari ini ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan kita bertemu secara langsung karena masih adanya pandemi COVID-19. Sehingga peralihan kegiatan belajar kita yang dulu di sekolah, di kelas, kita alihkan dengan belajar di rumah melalui media pembelajaran daring. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Rahmat Purnomo untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih disampaikan kepada ketua kelas. Oke, sebelumnya Ibu akan mengirimkan link presensi pada WA Group ya. Silakan kalian isi presensinya dengan memasukkan nama dan nomor absen. Ibu tunggu. Baik, alhamdulillah ternyata murid-murid Ibu kelas 8A semua hadir dalam pembelajaran hari ini. Nah, sekarang anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Baik, alhamdulillah. Semoga kalian selalu bersemangat untuk belajar, berjuang, dan meraih apa yang telah kalian cita-citakan. Nah, sebelum memulai, Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian masih ingat pada materi pembelajaran minggu lalu? Ayo silakan, siapa yang masih ingat? Ya? Tentang mobilitas penduduk ya, Bu ya? Ya, tentang mobilitas. Ya, mobilitas. Mobilitas sosial. Oke, benar sekali. Kemudian minggu lalu juga kita sudah belajar bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, serta dampak mobilitas sosial. Baik, untuk materi hari ini, siapa sih di sini yang sudah belajar tentang materi pluralitas masyarakat Indonesia? Ada yang sudah membaca buku paketnya? Belum, Bu. Hehe. Oke, baik. Tidak apa-apa. Ada yang sudah belajar, mungkin ada yang belum ya. Oke, kalau gitu Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Sebelumnya Ibu izin untuk share screen. Anak-anak, apakah share screen Ibu sudah terlihat? Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ibu mulai ya. Nah, hari ini kita belajarnya tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yakni menjelaskan pengertian pluralitas dengan tepat, kemudian menyelidiki bentuk pluralitas agama sebagai akibat interaksi sosial. Yang ketiga, menyelidiki bentuk pluralitas budaya sebagai akibat interaksi sosial dengan cepat. Dan yang terakhir,
Tujuan pembelajarannya yaitu melaksanakan diskusi dan presentasi tentang bentuk pluralitas masyarakat Indonesia. Untuk materi yang akan kita pelajari yaitu pengertian pluralitas, perbedaan agama, dan perbedaan budaya. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah mendengar atau tahu arti kata pluralitas? Ayo, siapa di sini yang mau menjawab? Oke, sebelumnya mungkin Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Masyarakat Indonesia ini, anak-anak, dikenal sebagai masyarakat yang religius. Beberapa agama dan kepercayaan itu dapat kita temukan di berbagai wilayah Indonesia. Di Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Itulah sebabnya Indonesia kaya akan budaya atau adat istiadatnya. Kondisi geografis dan sosial Indonesia juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Nah, kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Nah, arti kata plural sendiri. Bu, PPT-nya nggak jalan. PPT-nya nggak jalan? Iya. Oke. Apakah sudah? Sudah. Nah, Ibu lanjutkan ya. Arti kata plural sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia ini memiliki arti bahwa Indonesia ini memiliki masyarakat yang majemuk. Berarti tidak hanya satu agama, tidak hanya satu suku, tidak hanya satu adat istiadat, tetapi banyak sekali kebudayaan serta kepercayaan yang ada di Indonesia. Ibu lanjutkan. Nah, keragaman agama di Indonesia. Keragaman agama. Siapa yang mengetahui berapa sih agama yang diakui di Indonesia? Ada berapa? Ayo, siapa yang tahu? 6. Ada 6. Iya, benar sekali. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, ternyata Indonesia bukan hanya dihuni oleh agama Muslim saja, agama Islam saja, tetapi banyak sekali ya. Untuk yang pertama, kita bahas yang pertama agama Islam, di mana agama Islam ini masjid sebagai tempat ibadahnya. Kemudian Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha itu adalah sebagai hari raya umat kepercayaan yang beragama Islam. Kemudian mereka memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran. Dan pembawa agama Islam ini adalah Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan. Dilanjutkan agama Kristen Protestan, di mana gereja di sini adalah sebagai tempat ibadah umat yang beragama Kristen Protestan. Kemudian mereka memiliki hari raya Natal dan hari raya Paskah. Kemudian mereka memiliki kitab suci yang bernama Alkitab, dan nama pembawa agama Kristen Protestan ini adalah Yesus Kristus. Selanjutnya ada agama Kristen Katolik, di mana gereja sebagai tempat ibadah mereka, hari raya Natal dan hari raya Paskah sebagai hari raya umat kepercayaan Kristen Katolik. Mereka memiliki kitab suci yang bernama Alkitab, dan nama pembawa agama ini adalah Yesus Kristus. Ibu lanjutkan,
agama Buddha, di mana vihara itu adalah sebagai tempat ibadah umat kepercayaan agama Buddha. Mereka memiliki hari raya Waisak, Asada, dan Katina. Kemudian kitab suci mereka itu bernama Tripitaka. Dan nama pembawa ajaran agama ini adalah Siddhartha Gautama. Selanjutnya agama Konghucu, di mana kelenteng itu adalah sebagai tempat ibadah mereka. Mereka memiliki tahun baru Imlek dan Cap Gome. Kemudian mereka memiliki kitab suci Shizu dan Wuqing. Nama pembawa ajaran agama ini yaitu Konghucu. Nah, sekarang nih ada pertanyaan. Mengapa sih kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah agama selain yang kita anut? Mungkin di sini ada yang sudah bisa menjawab. Silakan. Bisa raise hand atau langsung menyalakan mikrofonnya. Saya, Bu. Ya, oke, ada Rahmat Purnama dan Anissa Febrianti. Silakan. Mungkin Anissa Febrianti terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Menurut saya, mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan agama ya. Untuk kan di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam agama. Nah, itu kan seperti di contohnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita kan memahami berbagai kegiatan agama mereka untuk saling menghargai, Bu. Itu, Bu. Ya, benar sekali jawabannya, Nisa Febrianti Putri. Jadi kita perlu memahami berbagai kegiatan agama selain yang kita anut, karena di Indonesia sendiri itu banyak sekali agama-agama yang selain agama yang kita anut. Jadi kita untuk saling menjaga toleransi, saling menjaga keutuhan bangsa Indonesia, maka kita perlu memahami berbagai kegiatan agama yang selain kita anut. Apakah Rahmat Purnomo punya jawaban lain? Sama seperti Baik. Anissa. Iya, jadi seperti itu ya anak-anak. Jawabannya pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh kedua teman kalian. Mungkin beri aplaus kepada mereka. Oke, selanjutnya Ibu lanjutkan tentang keragaman budaya di Indonesia. Nah, di sini ada gambar ya, peta Indonesia dengan berbagai ada gambar orang-orangannya, kemudian ada rumah adatnya, kemudian senjatanya, alat musiknya. Nah, itu adalah termasuk budaya. Nah, kemudian kita harus tahu apa sih sebenarnya budaya itu. Ibu lanjutkan slide-nya ya. Nih, menurut Kuncoro Ningrat, budaya itu merupakan sebuah sistem, gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Jadi semua termasuk sistem atau gagasan rasa, kemudian ada karya, itu juga termasuk sebuah kebudayaan. Ini di sini ada 3 bentuk kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan yang berbentuk gagasan atau wujud idealnya. Kemudian kebudayaan dalam bentuk aktivitas atau tindakan, dan kebudayaan dalam bentuk artefak. Nah, di sini dalam bentuk gagasan itu merupakan contohnya seperti kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Jadi, seperti norma-norma yang ada di masyarakat, itu ternyata adalah suatu bentuk kebudayaan dalam bentuk gagasan. Ya. Dilanjutkan, bentuk kebudayaan dalam bentuk aktivitas atau tindakan, seperti sistem-sistem sosial yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia. Jadi mungkin ada sistem kepercayaan mereka, ada sistem ekonomi yang mereka bangun, ada sistem politik yang mereka akui atau kerjakan, seperti itu.
Kemudian yang terakhir, bentuk kebudayaan dalam bentuk artefak atau karya. Contohnya seperti kebudayaan fisik berupa hasil dari aktivitas, pembuatan, dan karya. Biasanya ini berupa benda-benda, ya, seperti mungkin benda senjata, kemudian alat musik, dan lain sebagainya. Oke, Ibu lanjutkan. Ini. Menurut Kunchoro-Ningrat, itu ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Kemudian yang kedua, dalam unsur kebudayaan yang kedua, yaitu mata pencaharian hidup. Kemudian ada sistem kemasyarakatan, ada bahasa, yakni secara lisan maupun tertulis ya. Kemudian ada kesenian, berupa seni rupa, seni gerak, kemudian seni musik, dan lain-lain. Kemudian ada sistem pengetahuan, dan ada sistem religi atau kepercayaan. Selanjutnya ini. Apa saja yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat di Indonesia? Ternyata ada 2 ya, yaitu perbedaan lokasi dan perbedaan agama atau kepercayaan. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk mencoba menjelaskan mengapa perbedaan lokasi dan perbedaan agama atau kepercayaan itu dapat mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia. Nah, kalian bentuk kelompok, Ibu akan membentuk kalian ke dalam breakout Zoom ya. Nanti kalian diskusi terkait mengapa perbedaan lokasi dan perbedaan agama atau keyakinan itu mempengaruhi perbedaan kebudayaan di Indonesia. Oke. Iya. Baik, anak-anak. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Jangan lupa untuk hasil kerjanya kalian upload di Google Drive kelas. Jangan lupa juga untuk diberi nama dan anggota kelompoknya. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu sampaikan kepada kalian semua bahwa ternyata di negara Indonesia yang kita tinggali ini tidak hanya dihuni oleh satu agama saja, tidak hanya dihuni oleh satu suku saja, tetapi ada banyak sekali kebudayaan-budayaan, kepercayaan yang diakui dan dianut oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu kiranya kita untuk memahami bahwa perbedaan adalah suatu hal yang lumrah. Dan kita tidak perlu mempertentangkan perbedaan itu, karena kita sudah mempelajari bahwa negara Indonesia kita ini adalah negara yang multikultural, di mana kita harus bersifat toleransi, kemudian menerima perbedaan agar tidak terjadi perpecah belahan antar negara atau sesama wilayah di Indonesia. Seperti yang teman kalian sudah jelaskan tadi, bahwa kita menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, yakni di mana meskipun kita berbeda agama, berbeda kepercayaan, berbeda suku, berbeda ras, maka kita tetap harus bersatu atau menerima perbedaan itu, karena itu memang sudah identitas bangsa Indonesia. Oke, sekian pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa untuk dipelajari lagi materi hari ini dan materi yang akan datang, yaitu tentang perbedaan suku bangsa, perbedaan pekerjaan, serta peran dan fungsi keragaman budaya. Itu semua ada di buku paket kalian. Kalian bisa baca dan nanti tugas rumahnya akan Ibu kirim melalui melalui WhatsApp grup ya. Jangan lupa untuk dicek. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini hingga akhir. Ibu tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.